Oke, kita langsung aja ke macam-macam metode penilaian kinerja. Oh iya, sebelum aku ngejelasin ya ke teman-teman, apa aja sih macam-macam metode yang biasanya digunakan. Eh, mungkin digunakan dalam perusahaan. Jadi yang akan aku sampaikan ini itu bersumber dari buku. Jadi yang udah aku baca dalam buku-buku HR ya, yang eh, ya intinya sih textbook, bukan berdasarkan pengalamanku di perusahaan, karena aku sendiri juga masih minim banget pengalamannya di perusahaan. Aku nggak begitu tahu juga di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C mereka menggunakan penilaian kinerja yang seperti apa. Jadi aku sampaikan ini mungkin lebih umum dan uh, based on textbook kayak gitu. Oke, kita langsung aja ke yang pertama, yakni ada yang namanya CIM, Critical Incident Method. Jadi dalam menggunakan Critical Incident Method ini, seorang manajer atau seorang atasan dia akan memberikan catatan-catatan terhadap staff-staffnya, terhadap pegawai yang ada pada divisinya terkait job desk yang udah mereka lakukan. Kira-kira staff A ini dia kalau mengerjakan tugas yang aku berikan, responnya gimana sih? Pengerjaan tugasnya berapa lama sih gitu? Bagaimana kalau jika dibandingkan dengan staff B gitu? Apakah staff B ini dia lebih cepat pengerjaannya daripada staff A? Jadi memang ada catatan-catatan penting, catatan-catatan yang berkaitan sama pengerjaan suatu tugas yang dilakukan oleh staff-staff atau pegawai di suatu divisi kayak gitu. Yang kedua ada yang namanya MBO, manajemen by object, manajemen by objektif ya. Manajemen by objektif ini adalah penilaian yang memang disepakati bersama antara manajer, staff, atau juga sama supervisor dalam suatu divisi kayak gitu. Nanti di dalam divisi tersebut ada kesepakatan kira-kira mereka dalam periode waktu tertentu mau mengerjakan job desk apa, mereka mau ada capaian target apa dalam dalam satu bulan atau dalam satu minggu. Kemudian mereka yang udah bisa achieve, staff-staff yang mereka udah bisa achieve bakal dapat reward apa nih kayak gitu. Jadi nanti kesepakatan-kesepakatan ini itu nanti akan di kesepakatan-kesepakatan yang udah didiskusikan bersama itu nanti akan dijalankan. Nah, kunci dari MBO ini adalah komunikasi karena harus ada bentuk monitoring rutin yang dilakukan oleh manajer atau atasan. Akan ada weekly meeting atau mungkin monthly meeting untuk membahas progres-progres ketercapaian-ketercapaian yang dilakukan oleh uh, pegawai atau mungkin staff di divisinya. Dan yang ketiga, ini aku sambil baca, yang ketiga ada yang namanya naratif method. Naratif method ini agak mirip sama critical incident method, jadi akan ada pencatatan-pencatatan. Kalau naratif ini juga sama, pencatatan-pencatatan, tapi dia sifatnya lebih subjektif dan lebih banyak penjelasannya. Kalau critical incident kan hanya pada momen-momen atau insiden-insiden tertentu yang memang itu penting buat dicatat, sedangkan naratif ini lebih ke penilaian keseluruhan tapi sifatnya subjektif yang dilakukan oleh seorang atasan kepada staff-staffnya. Jadi nanti akan dijelaskan secara rinci gitu ya. Oh, staff A ini dia karakternya bagaimana, kalau mengerjakan tugas seperti apa, kemudian dia attitude-nya bagaimana gitu ya, seperti apa nanti akan dijelaskan lewat naratif metode ini. Dan yang keempat ada yang namanya rating scale. Nah, rating scale ini mungkin udah nggak asing lagi ya sama kita. Kita udah sering banget mendengar yang namanya skala kayak gitu. Jadi rating scale ini sama ya kayak skala-skala pada umumnya, atau bisa juga kita sebut dengan survei gitu ya. Jadi nanti ada soal begitu, soal-soal yang bakal itu tadi
mengukur 3 aspek. Ada aspek trade, ada aspek perilaku, dan juga hasil pekerjaan, kayak gitu. Nanti akan ada soal, untuk rating sekali ini nanti akan ada soal, dan di soalnya itu nanti jawabannya terdiri dari rentang skala, kayak gitu. Bisa pakai skala Likert 1-5, atau mungkin juga skala Thurston atau Goodman ya, skala iya tidak, kayak gitu. Kemudian yang kelima, yang keberapa ini? CIM, MBO, naratif, rating scale, skala, sama ranking. Berarti yang kelima. Yang kelima ini ranking ya. Ranking biasanya sih kan dalam perusahaan itu mereka ada reward bulanan. Ada pegawai terbaik di bulan ini gitu kan, atau juga bisa uh, ada promosi jabatan gitu kan. Pegawai mana sih yang sekiranya udah cocok buat dinaikkan jabatannya jadi staff, jadi supervisor, atau mungkin dari supervisor jadi manajer, kayak gitu. Nah, terkadang memang dalam suatu divisi pegawai-pegawai yang menunjukkan performa yang bagus itu lebih dari satu gitu kan, bisa 2-3 orang. Nah, tentunya akan sangat sulit kayak gitu untuk seorang HR menentukan mana sih pegawai, siapa sih yang lebih cocok buat jadi pegawai terbaik di bulan ini, atau siapa sih dari divisi A yang cocok buat naik jadi manajer, kayak gitu. Nah, maka dibuatlah suatu ranking. Ranking ini kita membuat pengkategorian ya, bukan kategorian. Kita membuat susunan dari yang paling baik, yang paling performanya yang paling baik, sampai yang biasa aja atau mungkin yang kurang baik. Jadi nanti akan di ranking dari nomor 1 sampai ke nomor sekian, dan ranking ini punya kriteria penilaiannya sendiri, kayak gitu yang memang sudah disepakati bersama. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan di videoku yang kelima ini. Kurang lebih ada 5 ya, 5 metode penilaian kinerja yang itu memang aku baca dari buku. Untuk referensi bukunya insya Allah bakal aku tulis di deskripsi videonya. Insya Allah di video selanjutnya aku bakal membahas terkait penilaian kinerja, metode penilaian kinerja atau bentuk penilaian kinerja yang memang udah nggak asing lagi sama kita. Ada balance scorecard, KPI, sama OKR. Kira-kira ketiganya ini bedanya apa sih? Penggunaannya di bagian mana? Apakah ada hal-hal spesifik tertentu yang diukur oleh ketiga bentuk penilaian kinerja ini? Insya Allah bakal aku bahas di video selanjutnya. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di videoku yang ke-10.